Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga malam hari ini, di antaranya nikmat sehat jasmani kita, demikian juga nikmat sehat rohani ataupun keimanan kita. Karena sejatinya ketika seorang hamba diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat tersebut, pada hakikatnya dia telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kami sampaikan, satu nukilan dari seorang ulama di dalam muqaddimah kitabnya, beliau mengatakan fa inna sayyidani amid dunya as-sihah wa sayyidani amil akhirati al-iman faman istama'a fihi sayyidani amid dunya wal akhirah faqad istama'a al-khaira kullah. Bahwasanya puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan dunianya adalah kesehatan, dan puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan akhiratnya adalah keimanan. Faman istama'a fihi sayyidani amitun wal akhirah faqad istama'al khaira kullah. Jika terkumpul pada diri seorang hamba dua kenikmatan tersebut, diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat secara fisik, yang dengan sehat tersebut memudahkan dirinya melakukan aktivitas-aktivitas, bisa datang ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, bisa ikut pengajian, bisa silaturahim, jalan-jalan, bekerja, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan di saat yang bersamaan dia juga diberikan Allah Subhanahu wa taala keimanan yang baik pula, yang dengan baiknya iman tersebut menjadikan dirinya senang mengerjakan amal soleh, ke masjid melaksanakan salat berjamaah tanpa beban, senang baca Al-Quran, senang sedekah, senang silaturahim, dan amal-amal saleh yang lainnya. Pada hakikatnya, jika dua hal ini terkumpul pada diri kita, maka sejatinya kita telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua nikmat ini senantiasa Allah titipkan kepada kita dan mampu kita jaga serta kita rawat dengan baik sampai nanti kita kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan kelak di saat nanti tiba waktunya kita kembali kepada Allah, kita pun diberikan Allah anugerah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian salam serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kepada sosok yang sangat kita cintai dan kita muliakan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kelak bisa dijumpakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak terlupa kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau sampai nanti hari kiamat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa tema berkaitan tentang motivasi. Kita belum melanjutkan tema yang secara runut kita pelajari, seharusnya kita memasuki berkaitan tentang tips agar diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Namun kami sampaikan beberapa motivasi, mungkin nanti kita banyak berbicara tentang kisah-kisah agar apa? Kita tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan dan keistiqomahan untuk senang mengerjakan amal soleh. Karena apa? Faktanya ketika kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan, biasanya kadang amal soleh yang kita kerjakan itu barangkali tidak sebagaimana ketika kita maksimalkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, diakui ataupun tidak, kita benar-benar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid meskipun hujan deras tetap datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan mohon maaf, ketinggalan sholat sunnah saja itu biasanya sudah ada perasaan menyesal. Itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kalau nggak baca Al-Quran setiap hari meskipun 1 lembar ataupun 1 juz, itu sudah ada perasaan menyesal. Tetapi di luar Ramadan barangkali perasaan ini tidak lagi kita temukan. Demikian juga di Ramadan, mohon maaf, sebenarnya kita ini mampu untuk mengerjakan sholat tahajud yang di bulan Ramadan dinamakan dengan sholat taraweh. Sholat taraweh itu berarti sifat ketika kita mengerjakan sholat malam, dikerjakan dengan santai, tidak tergesa-gesa. Insya Allah kita mampu kemarin, dan itu sudah kita buktikan selama 1 bulan kita mengerjakan sholat tahajud ataupun sholat taraweh. Tetapi begitu Ramadan pergi, barangkali amalan ini juga pergi dari kebiasaan kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu memberikan warning kepada kita. Jangan sampai kita ini menjadikan aktivitas ibadah kita sifatnya musiman, sehingga mereka mengatakan la takun, jangan sampai kalian menjadi hamba Allah yang beribadah Ramadhaniyun, hanya sifatnya musiman. Di Ramadan memang semangat mengerjakan amal soleh, sementara keluar Ramadan sudah kembali ke setelan awal, ke masjid mungkin berjamaah, kadang-kadang telat, tetapi bahkan jarang-jarang. Baca Al-Qur'annya sudah tidak sekencang kemarin, sedekahnya dan lain sebagainya. Tetapi mereka mengatakan kun rabbaniyinan, jadilah hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sepanjang hayat. Karena Rabb yang kita sembah, yang kita ibadahi, baik di bulan Ramadan dan di bulan yang lain, itu sama persis, tidak ada bedanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Maka jangan dibedakan beribadah kepada Allah, semangatnya itu hanya di bulan Ramadan, sementara ketika keluar Ramadan kemudian kita menjadi santai-santai saja. Karena kita tidak tahu kapan nanti kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Jika saja kita diwafatkan Allah di bulan Ramadan, maka alhamdulillah, insya Allah peluangnya besar wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita dimudahkan Allah mengerjakan amal saleh, sehingga termasuk berkah dari Allah ketika seorang hamba ini diwafatkan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di bulan Ramadan, sedang puasa, sedang zikir, sedang baca Al-Qur'an, bahkan sedang mengerjakan amalan-amalan yang lainnya di bulan Ramadan, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah besar peluangnya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sementara ketika keluar Ramadan belum tentu, kadang orang semangatnya itu sudah mengendor, apalagi ini sudah mulai agak jauh, bulan Syawal sudah habis, kita sekarang telah memasuki bulan yang ke-11, bulan Dzulqa'dah ataupun bulan Dzulqa'dah. Setelah itu nanti Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, dan selanjutnya. Oleh karenanya mudah-mudahan nanti ketika kita menumbuhkan kembali motivasi ini, kita mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah keistiqomahan agar senantiasa menjaga ritme amal soleh kita ini sampai kapan? Sampai nanti di titik gimana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang kita inginkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita tidak membedakan semangat beribadah di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan selanjutnya sampai nanti kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kado semangat istiqomah dalam menjalankan amal saleh tersebut. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali saya ingin mengawali satu kisah di mana kadang orang itu lebih termotivasi ketika menumbuhkan dalam dirinya, meyakini bahwasanya semua amal soleh yang dia kerjakan di dunia ini,
begitu nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan ada balasan-balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau orang sudah termotivasi bahwa apa saja yang dikerjakan di dunia ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan semangat mengerjakan amal saleh tersebut meskipun di bulan Ramadan, di bulan Syawal, dan di bulan-bulan yang lainnya. Contoh salah satu kisah yang nanti kita ambil adalah kisah yang pernah ditampilkan oleh seorang ulama bernama Syekh Syakik Al-Balkhi. Syekh Syakik Al-Balkhi ini termasuk salah satu murid senior dari seorang ulama yang hidup di abad ke-8. Abad ke-8 itu berarti tahun sekitar 700-an ataupun tahun 800-an Hijriah. Jika di tahun 800-an itu ada seorang ulama bernama Ibrahim bin Adam. Ini ulama terkenal yang saat itu petuahnya itu seringkali diambil oleh orang-orang pada zaman saat itu. Karena merupakan seorang ustadz ataupun kiai, seorang syekh yang sangat masyhur dan banyak diambil ilmunya oleh masyarakat pada saat itu. Ibrahim bin Adam kemudian punya satu murid senior yang muridnya ini banyak diambil faedahnya ataupun ilmunya juga oleh para masyarakat pada saat itu. Yang nanti akan kita ambil kisahnya yang bernama Syakik Al-Balkhi. Biasanya metode yang digunakan oleh ulama terdahulu itu ketika mereka mengadakan pengajian seperti ini bahasanya, kemudian menawarkan kepada para jamaah. Kita ambil terlebih dahulu dari gurunya Ibrahim bin Adam, baru nanti yang paling pokok adalah yang kita ambil dari seorang ulama muridnya Syakik Al-Balkhi. Jika di zaman Ibrahim bin Adam, nanti panjenengan bisa browsing profil daripada Ibrahim bin Adam, banyak sekali kisah-kisah masyhur yang terambil dari beliau yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya, metode yang digunakan oleh Ibrahim bin Adam juga nanti digunakan oleh muridnya Syakik Al-Balkhi. Ketika pengajian seperti ini, kemudian beliau menawarkan kepada jamaah, barangkali di antara panjenengan ada yang pengen mengutarakan, mungkin punya dosa ataupun pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo silahkan, ini momentum yang paling tepat. Tidak masalah diketahui orang lain, mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang lain agar tidak dikerjakan, dan mudah-mudahan kalau pengen tobat, tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan istiqomah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jika di zaman Ibrahim bin Adam ada satu kejadian yang terkenal, kemudian majulah salah seseorang menghadap kepada beliau. Orang ini kemudian mengutarakan kepada Ibrahim bin Adam, wahai Ibrahim bin Adam, mohon maaf, tolong berikan kepada saya nasihat. Saya ini termasuk orang yang suka sekali berbuat maksiat ataupun suka sekali berbuat dosa. Tolong berikan nasihat kepada saya supaya saya ini berhenti dari berbuat maksiat ataupun berbuat kesalahan ataupun berbuat dosa. Maka Masya Allah, dari lisan seorang ulama bernama Ibrahim bin Adam muncullah beberapa nasihat yang dengan nasihat tersebut menjadikan orang ini yang meminta nasihat kemudian berhenti secara total dari mengerjakan perbuatan buruk tersebut. Dan hikmahnya dengan adanya kejadian seperti ini, orang-orang seperti kita yang hidupnya mungkin jauh dari beliau bisa mengambil hikmahnya. Kemudian Ibrahim bin Adam mengatakan, wahai anakku, wahai kisana, saya akan memberikan nasihat kepada kamu. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat. Dan kalau dengan nasihat yang saya sampaikan ini, nanti ada 5 poin. Setelah engkau mendengar nasihat ini, kalau kamu masih mau mengerjakan maksiat, silahkan engkau lanjutkan, tidak apa-apa. Kalau dengan setelah saya memberikan nasihat 5 poin nanti. Orang ini sebenarnya kaget. Wahai Syekh, saya itu pengen berhenti dari maksiat. Kok panjenengan sebelum memberikan nasihat mengatakan kalau nanti saya setelah mendapatkan 5 poin nasihat tersebut, silakan dilanjutkan perbuatan maksiat. Orang ini cukup bingung pertama. Akhirnya dilanjutkan, tolong wahai Syekh, nasihat yang pertama itu apa? Akhirnya Ibrahim bin Adam mengatakan, wahai anakku, wahai kisana, jika kamu masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong kamu jangan makan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Cari rizki yang lain. Orang ini kemudian pertama sudah kalah telak. Wahai Ibrahim bin Adam, lantas saya ini harus makan dari mana? Padahal semua rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dengan santainya dijawab oleh Ibrahim bin Adam, wahai anakku, apa kamu nggak malu? Kamu berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara engkau masih berani memakan rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat pertama, dia sudah seakan-akan kalah, Pak. Kemudian wahai Ibrahim bin Adam, tolong lanjutkan nasihat yang kedua. Akhirnya orang ini mengatakan, Ibrahim bin Adam kemudian menuturkan nasihatnya, wahai anakku, wahai Kisana, jika kamu masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah tempat di mana tempat tersebut tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah tempat yang paling tersembunyi, entah di atas gunung, entah di bawah bunker dan sebagainya. Cari tempat di mana tempat tersebut tidak akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar nasihat yang kedua itu sudah cukup telak memberikan peringatan kepada dirinya. Dia sadar, wahai Ibrahim bin Adam, semua yang ada di bumi ini kalau kita bertempat tinggal pasti akan diketahui Allah Subhanahu wa taala. Baik nanti saya di gunung ataupun saya mengerjakan maksiat itu di dalam bunker, di tempat tersembunyi sekalipun pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perbuatan maksiat yang saya kerjakan, daun saja ketika jauh dari pohonnya itu pun akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Ibrahim bin Adam, wahai anakku, wahai Kisana, apa kamu gak malu? Kamu masih berbuat maksiat, sementara perbuat kamu ini dimanapun kamu kerjakan pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, dia ini sudah cukup telak kalah. Akhirnya tolong dilanjutkan nasihat yang ketiga seperti apa? Akhirnya nasihat ketiga, Ibrahim bin Adam memberikan fatwa kepada orang tersebut. Wahai anakku, wahai Kisana, jika kamu masih berbuat maksiat, jangan pernah kamu tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tambah kaget lagi. Wahai Ibrahim bin Adam, langit dan bumi itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu saya harus tinggal di mana? Padahal semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab santai oleh Ibrahim bin Adam, wahai anakku, wahai Kisana, apa kamu tidak malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kamu ini masih berani tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini sudah hampir menangis, sudah hampir pasrah. Tetapi ingin dilanjutkan, wahai Ibrahim bin Adam, silahkan panjenengan lanjutkan nasihat yang keempat. Sambil menangis kemudian meminta agar dilanjutkan. Lantas dilanjutkan oleh beliau, wahai anakku, jika kamu masih nekat berbuat maksiat, tolong nanti ketika malaikat mencabut nyawa akan datang mencabut nyawamu, dan di saat kamu sedang berbuat maksiat, tolong katakan kepada malaikat tersebut, tunda saja ajal saya, biar saya tak tobat terlebih dahulu. Kira-kira bisa apa tidak? Orang ini kemudian menangis, wahai Syekh Ibrahim bin Adam, mana mungkin ketika nanti malaikat maut sudah datang mau mencabut nyawa saya, sementara saya sedang mengerjakan maksiat, apa masih bisa diundur ajal saya ini, wafat saya ini? Maka padahal ajal itu tidak bisa dimajukan, demikian juga tidak bisa dimundurkan. Ketika sudah datang pasti akan sesuai dengan waktunya tersebut. Maka orang ini kemudian pasrah. Sambil menuturkan, Ibrahim bin Adam, apa kamu gak malu ketika malakul maut datang menjemput nyawamu sementara kamu sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya orang ini kemudian sambil menangis menuturkan kepada Syekh Ibrahim bin Adam, wahai Syekh, mohon dilengkapi nasihat yang kelima dari panjenengan seperti apa? Akhirnya ditutup dengan nasihat yang terakhir, wahai anakku, jika kamu masih berbuat maksiat, saat nanti kamu, mohon maaf, karena banyak berbuat maksiat, kemudian harus diseret memasuki neraka oleh malaikat Zabaniyah, minta saja kepada dia agar kamu tidak mau ketika diseret. Maka orang ini sudah nggak bisa menjawab, wahai Syekh Ibrahim bin Adam, gak mungkin kami akan berani, gak mungkin kami akan mempunyai kuasa untuk bisa mencegah ketika diseret memasuki neraka karena banyaknya dosa dan maksiat yang kami kerjakan. Maka setelah itu orang ini berazam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai detik ini saya tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada metode seperti ini yang ditularkan oleh ulama-ulama terdahulu supaya apa? Nasihatnya itu bisa kita rasakan oleh kita yang hidup saat ini. Sementara yang ingin kita ambil saat ini adalah nasihat yang ingin disampaikan oleh murid beliau,
Ibrahim bin Adham kemudian punya satu murid yang sangat senior, yang ilmunya juga banyak diambil manfaat oleh para masyarakat pada saat itu. Dan metode yang digunakan itu hampir sama seperti gurunya. Kita ambil dari murid beliau yang senior dan banyak diambil ilmunya, bernama Syaqiq Al-Balqi. Meskipun nanti kisah yang kami sampaikan secara makna tersirat pesan yang disampaikan itu juga pernah disampaikan oleh seorang ulama bernama Syekh Hatim Al-Asam. Suatu ketika Syekh Syaqiq Al-Balqi ketika sama sedang mengisi pengajian, beliau kemudian menawarkan kepada jamaah sebagaimana metode yang digunakan oleh gurunya. Wahai para jamaah, kira-kira ada enggak di antara panjenengan yang saat ini ketika kami berikan waktu kemudian maju ke depan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan buruknya? Ayo silakan maju. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Mudah-mudahan dengan panjenengan mengutarakan dan ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa diambil pelajarannya oleh yang lain dan didoakan oleh yang lain. Kalau ingin bertobat, mudah-mudahan tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kalau punya dosa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang baik. Akhirnya benar, sama seperti kisah di gurunya tadi, ada salah seseorang kemudian maju ke depan, Pak. Kemudian orang ini sambil menangis menuturkan pengen bertobat betul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Wahai Syekh Syaqiq Al-Balqi, ini kesempatan yang tepat, saya pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan buruk saya." Maka kemudian Syekh Syaqiq Al-Balqi mengatakan, "Wahai anakku, kira-kira kamu ini mau bertobat dari perbuatan maksiat apa? Barangkali perbuatan maksiat yang pengen diutarakan oleh orang ini tidak terbersit sama sekali oleh beliau dan orang lain. Kok ada orang mengerjakan perbuatan seperti ini?" Orang ini kemudian menuturkan, "Wahai Syekh Syaqiq Al-Balqi, saya telah mengerjakan perbuatan maksiat ini, itu sudah saya kerjakan hampir 20 tahun lamanya. Saya kerjakan, bahkan bisa dikatakan perbuatan buruk tapi sifatnya spesialis." Syekh Syaqiq Al-Balqi itu kemudian terheran, kok orang ini sudah mengerjakannya hampir 20 tahun. Kira-kira dosa apa yang dikerjakan? Maka orang ini kemudian menuturkan, "Wahai Syekh Syaqiq Al-Balqi, sudah hampir 20 tahun saya kerjakan. Saya punya kebiasaan buruk, yakni suka mencuri kain kafan orang yang sudah meninggal. Dan itu meninggalkan baru saja, baru sehari 2 hari, itu saya curi kain kafannya. Dan semua yang saya curi itu pasti orang yang wafat dalam keadaan Islam. Karena otomatis yang dikafani itu adalah orang yang wafat dalam keadaan Islam. Yang saya ambil itu wafatnya belum lama, paling sehari 2 hari, kemudian saya curi, saya bongkar makamnya, kemudian saya ambil kain kafannya." Syekh Syaqiq Al-Balqi begitu mendengar penuturannya ini, apalagi sudah dikerjakan selama 20 tahun, beliau itu seakan-akan seperti tersambar petir. Seakan-akan pengen pingsan. Kok ada orang ya perbuatannya seperti ini? Kalau dahulu kala ketika mengerjakan perbuatan buruk seperti ini, itu motivasinya karena ekonomi. Karena saat itu sedang dilanda mungkin susah, kemiskinan dan sebagainya. Akhirnya orang ini menghalalkan semua cara, termasuk yang dikerjakan orang ini, bukan faktor klinik, tapi hanya sebatas kain kafannya ini dicuri, kemudian dicuci bersih, kemudian dijemur, akhirnya dijual kembali kepada tukang kain. Hanya harapannya apa? Untuk mendapatkan rupiah, kemudian dibelikan bahan pokok, entah beras, entah telur dan sebagainya, supaya nanti bisa dikonsumsi untuk makan hariannya. Hanya sebatas itu saja. Tetapi Syekh Syaqiq Al-Balqi sudah takut. Orang ini sudah mengerjakan 20 tahun. Saya takut kalau orang ini nggak sempat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sudah tua, jangan-jangan nanti saya termasuk korban daripada yang diambil kain kafannya oleh orang tersebut. Orang ini kemudian melanjutkan, "Wahai Syekh Syaqiq Al-Balqi, selama 20 tahun ketika saya mencuri kain kafan, saya hitung jumlahnya itu kurang lebih sudah hampir 2000 jenazah yang saya ambil kain kafannya. Itu di total jumlahnya sudah hampir menyentuh angka 2000, Pak. Yang lebih mengejutkan, dari jumlah 2000 tersebut, saya masih hitung dengan tepat
jumlahnya nggak sampai menyentuh angka 200 yang saya dapati masih menghadap ke arah kiblat. Jadi dari 2000 orang yang dicuri selama 20 tahun, dihitung betul oleh orang ini ketika mengutarakan tobatnya, itu jumlahnya nggak sampai 200 orang yang didapati masih dalam keadaan menghadap kiblat, Pak. Oleh karenanya bahkan ketika mendengar kisah ini, Syekh Syakik Al-Baldun sampai pingsan, Pak. Karena apa? Khawatir, takut-takutnya saya nanti sama seperti golongan mereka yang ketika baru dimakamkan kemudian sudah tidak lagi menghadap kiblat. Oleh karenanya kita harus mempercayai bahwasanya di alam barzah saja ataupun di alam kubur itu sudah ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ragamnya berupa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bentuknya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya panjenengan ketika tasyahud akhir, sebelum panjenengan salam, sebelum panjenengan salam ketika di tasyahud akhir, panjenengan diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membiasakan doa seperti apa, Pak? Panjenengan sebelum salam diajarkan doa, meskipun nanti bisa dibaca tidak hanya ketika panjenengan mau salam, di hari-hari yang lain ketika habis sholat, tidak masalah, karena ini doa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 588. Doa seperti apa? Panjenengan sebelum salam, ketika tasyahud akhir, setelah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum salam panjenengan diminta doa seperti apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan pernah meremehkan doa ini, Masya Allah. Karena kita benar-benar minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali tentunya dengan hal yang paling mengerikan, yakni di neraka jahanam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min adzabi jahannam. Tentunya yang pertama kali kita minta adalah agar dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari siksaan yang nanti disiapkan Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Barulah setelahnya itu min adzabil qabri, di dalam adab kubur ataupun alam barzah, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah tatkala saya masih hidup dan di saat nanti saya sudah meninggal, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari dahsyatnya fitnah dajjal nanti di akhir zaman. Jadi panjenengan sebisa mungkin jangan pernah melewatkan doa ini, karena kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari berbagai macam bahaya. Di antaranya tentunya yang pertama kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar dijauhkan dari neraka jahanam. Mengapa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari neraka jahanam? Kita tidak bisa membayangkan, Pak, ketika orang ini, mohon maaf nih, dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka ketika di akhirat kelak. Contoh gambaran ketika orang ini dihadapkan dengan sebuah siksaan di neraka kelak, itu sebagaimana diabadikan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ma'arij ayat ke-11 sampai ayat ke-14. Ini salah satu contoh ketika ada orang di mana dia ini baru divonis Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan siksa. Baru divonis, diperlihatkan bentuk siksanya, itu sudah ketakutannya luar biasa. Diabadikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddul mujrim law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Yawaddul mujrim, di sini nanti kalau kita membaca kitab tafsirnya, ada orang dia ini divonis Allah Subhanahu wa taala akan merasakan siksa api neraka. Meskipun nanti di akhir disebutkan kalla innaha ladha, berarti divonis siksa neraka yang sifatnya adalah di neraka ladha. Orang ini baru divonis dan diperlihatkan bentuk siksaannya. Itu sudah ketakutannya luar biasa. Di sana itu diterangkan dalam kitab tafsir, yang divonis di sini adalah mereka yang wafat dalam keadaan belum beriman kepada Allah SWT. Berarti wafatnya dalam keadaan kafir,
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada mereka yang wafatnya dalam keadaan beriman kepada Allah, KTP-nya Islam, tetapi ketika di dunia banyak mengerjakan dosa dan kemaksiatan, akhirnya begitu ditimbang amal kebaikan dan keburukannya, otomatis yang berat adalah keburukannya, sementara yang ringan adalah kebaikannya. Maka dia harus mampir terlebih dahulu merasakan siksa sebelum nanti ujungnya akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Baru divonis, diperlihatkan bentuk siksanya, itu sudah ketakutannya luar biasa. Saking takutnya dalam Al-Qur'an dilukiskan menggunakan kalimat lau yaftadi. Iftada yaftadi itu kalau kita buka terjemahannya, pengen ngadakan tebusan, pengen ngadakan barter, Pak. Yang penting saya diselamatkan Allah SWT, saya akan menempuh semua cara. Dan cara yang digunakan di dalam Al-Quran itu pengen mengadakan tebusan. Karena saat itu, kalau menggunakan harta, sudah tidak lagi berharga. Kalau menggunakan jabatan, sudah tidak lagi ada manfaatnya. Maka satu-satunya cara yang pengen digunakan adalah dia pengen mengadakan barter, dia pengen mengadakan tebusan. Dan yang dijadikan tebusan itu enggak main-main. Puncaknya orang yang dia cintai. Dalam Al-Quran dikatakan, lau yaftadi min adabi yaumi idim bibanihi, dengan anak-anaknya. Jadi pertama kali yang pengen dikorbankan dan pengen dijadikan sebagai tebusan itu adalah anak-anaknya. Panjenengan silakan melihatnya. Di dunia kita punya anak yang masih kecil-kecil, entah yang barep atau yang bungsu, laki-laki perempuan, seakan-akan orang ini pengen mengatakan, ya Allah, siksa saja semua anak-anak saya ya Allah. Yang barep, yang bungsu, yang laki-laki, yang perempuan, saya jadikan tebusan ya Allah. Yang penting saya ini bisa selamat dari siksa api neraka ini ya Allah. Jika dengan anak masih kurang, maka terus dikejar. Wasahibatihi, dengan pasangannya. Seakan-akan yang ingin dikorbankan, jika yang divonis di sini adalah suami, maka yang ingin dikorbankan adalah istrinya. Demikian juga sebaliknya, jika yang divonis adalah istri, maka yang ingin dikorbankan adalah suaminya. Ya Allah, siksa saja pasangan saya ya Allah. Saya jadikan tebusan ya Allah, saya jadikan barter. Yang penting saya ini bisa selamat dari siksa api neraka ini ya Allah. Jika dengan pasangan masih kurang, maka terus dikejar. Dengan siapa? Wa akhihi, saudara-saudaranya. Barangkali dia punya kakak, punya adik, seakan-akan pengen mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, siksa saja semua saudara-saudara saya ya Allah. Kakak saya, adik saya, semuanya ya Allah. Saya jadikan sebagai barter, saya jadikan sebagai tebusan ya Allah. Yang penting saya bisa selamat dari siksa api neraka ini ya Allah. Jika kau masih kurang, maka terus dikejar. Wa fasilatihi allati tuwi, karib kerabat yang dahulu kala punya ikatan yang sangat erat dengan dirinya. Bahkan diantaranya para ulama tafsir menggambarkan kepada kita supaya paham. Di antara yang pengen dikorbankan dan pengen dijadikan tebusan, masuk adalah kakek neneknya, paman bibinya, kerabat-kerabat dekatnya. Seakan-akan pengen mengutarakan, ya Allah, siksa saja mereka ya Allah. Kakek nenek saya, paman bibi saya, kerabat-kerabat saya ya Allah. Saya jadikan tebusan ya Allah. Yang penting saya ini bisa selamat dari siksa api neraka ini ya Allah. Jika dengan anak-anak masih kurang ya Allah, dengan pasangan kok masih kurang ya Allah, dengan saudara-saudara kok masih kurang ya Allah, dengan kerabat-kerabat kok masih kurang ya Allah, maka harapan terakhir yang pengen diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa diselamatkan dari siksa tersebut dengan mengatakan seperti apa? Waman fil ardi jami'an tsumma yunji. Ya Allah, silakan engkau siksa semua manusia yang pernah tinggal di muka bumi ya Allah. Saya jadikan tebusan ya Allah. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang paling terakhir. Siksa saja mereka semua ya Allah. Yang penting saya ini bisa selamat ya Allah. Silakan panjenengan merenung sejenak. Orang tersebut kalau bukan karena ketakutannya luar biasa, Pak, nggak mungkin pengen mengadakan tebusan, pengen mengadakan barter. Yang penting dia ini diselamatkan Allah SWT. Dan yang dijadikan barter ataupun tebusan nggak main-main. Anak-anaknya, pasangannya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, bahkan semua manusia yang pernah tinggal di muka bumi. Maka tidak heran Nabi kita mengajarkan pertama kali
kalau minta perlindungan kepada Allah SWT, mintalah yang paling tinggi agar nanti dijauhkan dari dahsyatnya siksa api neraka. Sebagai gambaran lagi, supaya kita mengerti bagaimana dahsyatnya api neraka, panjenengan kalau nanti membaca kisah yang berkaitan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah mendapatkan intimidasi siksaan dari Raja Zalim saat itu, yakni Raja siapa? Raja Namrud. Disiksa seperti apa? Beliau ini dibakar. Tumpukan kayunya itu sebagaimana bukit, karena saking banyaknya kayu dikumpulkan. Kemudian beliau diikat sebagaimana diikat di manjanik, kayak disalib, kemudian dilempar, kemudian dibakar. Hampir semua orang saat itu ikut andil mengumpulkan kayu karena saking bencinya kepada Nabi Ibrahim yang mendakwakan tauhid, ditinggalkan berhala-berhala, sembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita temukan dalam tafsir itu ada nenek-nenek karena sudah saking kehabisnya kayu bakar, menemukan ranting kecil. Ranting ini diambil, kemudian dilemparkan ke tumpukan kayu. Saya akan ambil ranting ini dan saya lemparkan ke tumpukan kayu ini supaya saya ikut andil dan ini bisa membakar tubuh daripada Ibrahim. Karena saking bencinya. Dari sini nanti kita mendapatkan pelajaran, kita ini berada di pihak kebenaran ataupun tidak, sekecil apapun andil kita akan ada penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu pun di saat yang bersamaan ada kawanan semut. Jadi dalam kisah itu ada yang mengatakan kawanan semut. Semut itu sebesar apa toh Pak? Kecil. Mereka membawa air, jumlahnya seberapa toh? Cuma bahasanya, saya akan bawa air ini meskipun kecil, akan saya lemparkan ke tumpukan api itu supaya nanti tidak membakar tubuh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya tahu saya ini berpihaknya di mana, kepada Nabi Ibrahim ataupun sebaliknya. Masya Allah. Ketika api ini sudah mulai dibakar, maka Allah SWT berfirman seperti apa? Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Maka kami katakan kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Maka api yang seharusnya panas itu menjadi dingin tetapi menyelamatkan. Kalaulah tidak ada kalimat salaman, kalau dingin bisa jadi mencelakai Nabi Ibrahim. Tetapi ada kalimat jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Sudah masuk Isa nggih? Saya lanjutkan sedikit ya. Di sana kita temukan dalam kitab tafsir sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api, wahai api, dengan bahasa yang mudah difahami, andai saja kamu ini ngeyel dari perintahku, maka kamu akan saya kembalikan kepada induk kamu di akhirat. Masya Allah, di dalam kitab tafsir ketika disebutkan seperti itu Pak, api saja begitu mendengar firman dari Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kepada induknya, itu ketakutannya luar biasa. Saking takutnya, dalam sejarah di dunia ini tidak pernah ditemukan api tidak berfungsi selama 3 hari 3 malam kecuali di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saat itu api nggak bisa untuk membakar, nggak bisa untuk membuat api unggun. Karena apa? Ketakutan mendengar firman dari Allah SWT akan dikembalikan kepada induknya di akhirat. Api saja ketakutan, apalagi manusia seperti kita. Maka wajar Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita banyak-banyaklah minta perlindungan kepada Allah SWT. Yang pertama diawali dari dahsyatnya siksa di neraka. Barulah setelahnya tingkatan selanjutnya adalah kita minta kepada Allah SWT agar dijauhkan dari siksa di alam barzah. Nabi kita Muhammad sering berdoa ketika mendoakan ada orang yang meninggal, kemudian seringkali kita mendengar doa seperti apa Pak? Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Karena kita diajarkan di alam barzah kita nanti, di alam kubur kita nanti, itu menjadi tempat pertama entah orang itu mendapatkan taman dari taman surga ataupun siksaan dari siksaan api neraka nanti. Diawali di alam kuburnya. Maka mudah-mudahan ketika kita mendambakan kisah seperti ini dan motivasi, marilah kita semangat untuk senantiasa mengerjakan amal soleh. Kita tidak pandang waktu, baik di Ramadan, di Syawal, Dzulqa'dah selanjutnya, tetap kita berbuat kebaikan. Insya Allah kebaikan yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala dan kelak bisa mempermudah kita khususnya nanti di dunia. Mudah-mudahan diberikan Allah kado terindah jika nanti sudah mau wafat, diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah, diselamatkan di alam barzah, bahkan nanti di akhirat mudah-mudahan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang runut berkaitan tentang bagaimana tips agar bisa diwafatkan Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Usinafsi wa iyyakum bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.